Episode dimulai dengan Kairi mulai membawa mangkuk pasta ke kamarnya. Saat itu dia melihat dudukan alas kaki dan mulai mencocokkan soalnya dengan jejak kaki pada selembar cek yang robek. Dia pun ternyata menemukan sendal itu dan kemudian berpikir bahwa dia perlu mencari tahu siapa yang memakai sendal ini. Ketika itu Aryan lewat dan kemudian memarahinya untuk membawa pasta itu ke Imli terlebih dahulu. Akhirnya Kairi pun berjalan menuju kamar Imli. Kairi pun mulai menjadi takut dan mendesak Aryan untuk memberikannya tips untuk menyiapkan pasta yang lezat. Aryan pun kesal dan kemudian memberikan tipsnya kepada Kairi. Kairi berpikir siapa yang membawa uang di saku di rumah. Dia pun kemudian mulai menggodai Aryan dan mulai menari. Aryan pun kemudian mengikatnya dengan kain dan berjalan ke kamar Imli. Kairi sendiri berdoa kepada Dewi Sita untuk melindunginya dan nampak terkejut ketika melihat seseorang di kamarnya di balik tirai berpura-pura sebagai Imli. Aryan pun kemudian meminta gadis itu untuk tidak menghukum dirinya sendiri dan makan. Begitu Aryan pergi, Kairi mulai menghampiri gadis itu dan mengatakan bahwa dia tidak mungkinlah Imli. Wanita itu pun berbalik dan kemudian ternyata itu adalah Sundar. Jyoti sendiri merasa sangat lapar dan berhalusinasi tentang makanan dan kemudian mencoba untuk menyerangnya dengan pisau. Ia malah menggorok tangan Hari dan ketika itu Hari marah padanya dan mengatakan bahwa dia bukanlah pembantunya yang akan membawakan makanan untuknya. Ia pun bertanya-tanya apakah ia akan membunuh keluarganya jika dia tidak memberikannya makan. Jyoti pun berkata bahwa dia akan membunuhnya terlebih dahulu dan akhirnya Jyoti mengancamnya untuk membawakan makanan. Hari berkata bahwa rasa laparnya akan reda, tapi ia tidak dapat menyakiti Aryan sampai Imli ada di sana. Sementara Imli sendiri akhirnya bertanya kepada Sundar kenapa ia membantunya di sini. Sundar pun berkata bahwa ia tidak dapat berada di mana-mana, jadi dia membantunya. Sundar pun mulai mengungkapkan bagaimana ia mengidentifikasi bahwa Kairi adalah Imli dengan mencicipi pastanya. Sundar pun bertanya kepadanya kenapa ia menjadi Kairi. Imli pun mulai menjelaskan seluruh ceritanya dan kemudian bertanya apakah menurutnya Aryan benar. Sundar pun berkata bahwa pria manapun akan bereaksi sama setelah mengetahui bahwa ia mandul sementara istrinya hamil. Sundar pun berjanji untuk mendukungnya seperti biasa. Imli pun bertekad untuk menemukan pelakunya demi dirinya dan juga bayinya. Sundar ketika itu bercanda untuk tidak pernah menyiapkan pasta yang hambar lagi seperti itu. Setelah beberapa saat pada akhirnya Kairi menemukan sandalnya hilang dan berpikir bahwa itu adalah satu-satunya petunjuk yang dimilikinya. Hari ketika itu membawa sandal Jyoti di piring untuk menyajikannya sebagai pengganti makanan. Dia pun ketika itu bertabrakan dengan Kairi. Arpita memasuki kamarnya dan terkejut melihat Sundar dengan memakai wig. Sundar pun terburu-buru menyembunyikan pakaian wanitanya dan Arpita tertawa melihat wignya dan mulai pergi untuk memanggil Imli. Sundar pun mulai menjadi tegang. Kairi sendiri mengatakan dia ada di dapur. Arpita akhirnya memintanya untuk memberitahukan kepada Imli agar dia datang ke kamarnya. Akhirnya dia pun mencapai kamar Arpita dan Arpita bertanya-tanya apakah dia menyukai rambut panjang yang dikenakan oleh Sundar. Imli tidak bereaksi awalnya, namun ketika itu Arpita bertanya apakah dia tidak terkejut. Imli berkata bahwa Sundar adalah Sundari sekarang. Mereka semua pun menertawakan Sundar. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan datang ke sana dan melihat wig Sundar. Aryan pun bahkan tidak bereaksi dan langsung membawa Imli keluar. Imli pun bertanya-tanya kenapa dia keras kepala dan bahkan tidak menertawakan leluconnya. Dia berkata bahwa bahkan dia tertawa bersama orang lain kecuali dia. Dia mengatakan dia tahu dia sedang bersedih. Jangan bicarakan tentang hal itu. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli melihat seorang lewat memakai alas kaki yang jejak kakinya ada di cek yang robek dan mulai bergegas keluar, tapi ternyata orang itu sudah menghilang saat itu. Imli merasa kecewa dan berpikir kapan dia akan menangkap pelaku yang telah menyakiti Madhav. Narmada dan Arpita pun ketika itu melakukan puja dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Imli ketika itu melihat alas kaki di stand dan kemudian merasa kecewa. Jyoti ketika itu masuk dan Narmada berkata bahwa mereka akan mengunjungi kuil dan berbuka puasa bersama Jyoti juga di sana. Jyoti nampak merasa kesal karena calon ibu mertuanya ingin membuatnya tetap lapar lebih lama lagi.
Gudia sendiri bertanya kepada Nila kenapa dia membiarkan Jyoti dan mantan suaminya Hari masuk ke dalam rumah, seolah-olah Sundar dan Imli saja tidak cukup. Nila berkata bahwa mereka tahu bagaimana cara menangani mereka semua. Setelah beberapa saat, Aryan pada akhirnya membawa Imli ke samping dan berkata bahwa dia tahu apapun yang terjadi itu menyakitkan, tapi sampai kapan dia akan mencoba melarikan diri dari kebenaran. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian sekarang. Imli berkata dia membawa bayinya bersamanya. Aryan mengatakan tidak adil jika dia tidak mendengarkannya, dan sekarang bahkan dia tidak pernah menemuinya lagi. Dia mengatakan mata dan telinganya terbuka, tapi Aryan tidak dapat melihat apa yang bisa dia lihat. Jyoti merasa senang melihat pertengkaran mereka dan kemudian berpikir bahwa dia harus membiarkan Imli bertengkar lagi dengan Aryan dan mengirim Aryan kepadanya. Aryan akhirnya meminta Imli untuk menerima bahwa Madhav bersalah karena dia memiliki obat sebagai buktinya. Aryan pun pergi dari sana, sementara Jyoti berjalan ke arah Imli berikutnya dan kemudian bertanya apa yang terjadi, apakah semuanya baik-baik saja. Imli mengangguk iya, dan Jyoti bertanya apakah dia akan menemani semua orang ke kuil. Ketika itu Imli bertanya kepada Jyoti tentang Hari. Jyoti ingat Hari menawarkan alas kakinya alih-alih makanan dan kemudian memprovokasinya untuk melampiaskan amarahnya pada fotonya. Hari hanya berdiri diam. Dia pun akhirnya mengancam akan membunuh Nargis jika dia tidak melakukannya. Akhirnya Jyoti yang marah memecahkan bingkai fotonya. Hari pun bahkan melukai tangannya sendiri. Dalam kilas balik, Jyoti pada akhirnya memberitahukan kepada Imli bahwa Hari menderita karena dosa-dosanya. Dia pikir sekarang giliran Imli untuk dihukum. Arpita sendiri memberitahukan mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Imli ketika itu melihat Jyoti tidak memakai alas kaki dan kemudian menawarkan alas kaki sebagai gantinya. Imli pun terkejut melihat alas kaki yang sama dan mencocokkan jejaknya dengan cek jejak kaki yang ia temukan di rumah Madhav, dan ternyata Imli menemukan bukti ternyata pelakunya adalah Jyoti. Jyotilah orang yang mencoba untuk melukai Madhav. Sementara Aryan sendiri mulai mengingat kata-kata Imli dan kemudian menghentikannya untuk menghukum Madhav dan merasa marah. Di kuil sendiri Imli berpikir bagaimana mungkin Jyoti menjadi pelaku yang menawarkan alas kaki kepadanya. Dia butuh semua bukti. Dia pun kemudian berdoa bersama dengan semua orang. Imli mulai berlinang air mata. Aryan sendiri pada akhirnya tiba di apotek dan meminta apoteker untuk menunjukkan rekaman CCTV pada tanggal tertentu. Di rumah sendiri Imli berdoa kepada Dewi Sita agar Aryan dan bahkan dia percaya padanya. Jadi dia butuh petunjuk untuk mengetahui apakah Jyoti adalah pelakunya. Ketika itu Imli pun tersandung. Untung Aryan bergegas ke sana dan menahannya tepat waktu. Aryan pun lantas memarahi Imli. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya dan juga bayinya? Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia lebih khawatir untuk bayi itu karena bayi itu adalah miliknya. Dia bilang bayi itu miliknya, tapi dia pun bertanya-tanya, tapi apa? Imli pun menjadi emosional lagi dengan Aryan dan kemudian memintanya untuk menerima bahwa dia adalah ayah dari bayinya. Aryan pun menjelaskan bahwa dia mencintai bayi itu, tapi Imli pun bertanya apakah maksudnya bayinya tidak sah, dan akhirnya Imli mendesaknya untuk bersumpah atas bayi itu dan menerima bahwa dia percaya pada ibunya dan akan mencintainya seumur hidupnya. Dia pun akhirnya mengatakan ya. Akhirnya ketika itu Imli meminta Aryan mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Dia pun menarik tangannya dan mengatakan tidak. Dia pun berkata bahwa dia mencintai bayi itu dan karena itulah dia tidak akan mengambil sumpah palsunya. Dia pun memutuskan untuk menghukum Madhav begitu dia sudah sadar. Imli mengira bahwa dia mengatakan kemarahan ini dan dia tidak akan membiarkannya menyerang dari belakang. Setelah beberapa saat Sundar sendiri berbicara dengan suara perempuan dan memintanya untuk memberitahukan kepada Imli bahwa Madhav sudah sadar kembali. Imli bertanya siapa yang menelpon. Gudia pun yang mengatakan bahwa seorang telah memintanya untuk memberitahukan kepada Imli bahwa Madhav sudah sadar kembali. Imli pun ketika itu memainkan musik dengan kerasnya dan meminta Gudia untuk mengulanginya. Gudia pun berteriak mengulang pernyataan tadi yang menyatakan bahwa Madhav sudah sadar kembali. Mendengarkan hal itu, Hari sendiri mulai menertawakan Jyoti yang mengatakan rencananya gagal total.
Jyoti dengan marahnya meninju cermin hingga tangannya terluka dan kemudian berteriak bahwa sihirnya tidak akan gagal. Kairi ketika itu mendengarkan Aryan berencana untuk menghukum Madhav dan berpikir bahwa dia akan masuk penjara jika dia melakukannya. Hari terus menertawakan Jyoti dan berkata bahwa Madhav akan mengungkapkan kepada polisi bahwa dia telah menyerangnya dan kemudian, Jyoti, kau akan ditangkap. Aryan sendiri berpikir bahwa dia akan memberitahukan polisi tentang kejahatan Madhav dan telah membuatnya menjadi seperti ini. Dia akan menangkap Madhav. Imli sendiri berpikir bahwa dia tidak akan membiarkannya melakukan hal itu. Jyoti ketika itu sengaja memasukkan permen ke mulut Hari dan kemudian Hari pun mulai tersedak. Jyoti pun akhirnya mengungkapkan bahwa ternyata permen itu sudah diberinya racun. Aryan sendiri mencoba untuk menelpon kantor polisi untuk mengeluhkan tentang Madhav. Ketika itu Kairi masuk dan kemudian mulai dramanya. Dia bahkan membuat kebisingan dan sengaja mengepel lantai. Kairi pun pada akhirnya sengaja menyiramkan air ke lantai dan hal itu menyebabkan Aryan terjatuh. Untungnya Imli memeganginya dan kemudian ponselnya pun terjatuh. Mata mereka saling bertemu satu sama lain. Aryan pun pada akhirnya menegur Imli karena dia harus membersihkan pikirannya. Alih-alih membersihkan lantai, akhirnya Aryan berkata bahwa dia adalah suami dari Imli dan dia tidak akan pernah bisa memikirkan wanita lain. Kairi ketika itu mengira bahwa dia tahu bahwa Aryan sedang mencari Imli, tapi dia mencari orang yang secara brutal menyerang Madhav dan ingin memastikan apakah itu Jyoti atau bukan. Jyoti sendiri pada akhirnya memberikan penawar racun kepada Hari dan kemudian berkata bahwa dia akan memberikan racun ini kepada Madhav dan membunuhnya. Hari pun kemudian berkata bahwa dia tidak pernah melihat wanita yang begitu kejamnya seperti dia. Dia mengatakan dia masih memiliki racun yang dapat membunuhnya dengan mudah. Akhirnya Jyoti meminta Hari untuk menemaninya ke rumah sakit dan membantunya membunuh Madhav. Mereka pun ketika itu mendengarkan suara ambulans dan mulai menjadi tegang. Imli membawa Madhav di kursi roda dengan seluruh tubuhnya kecuali matanya yang diperban. Aryan pun ketika itu menghentikannya. Aryan pun akhirnya mencegah Madhav masuk dan kemudian Imli berkata kemana lagi dia harus membawanya. Siapapun yang menyerang Madhav melukainya dengan parah dan dapat menyerangnya lagi. Dia dapat memberikan pernyataan kepada polisi sekarang. Dia tidak dapat mengambil resiko dan akan menahannya sampai dia sembuh. Narmada bersama dengan semua anggota keluarga lainnya pun mendukung keputusan Imli dan pada akhirnya semua keluarga meminta Aryan untuk meningkatkan keamanan di sekitar rumah. Aryan akhirnya mau tidak mau setuju. Imli sendiri pada akhirnya mulai berbicara dengan Sundar yang mengatakan bahwa dia membantunya tidak hanya untuknya tapi untuk Arpita, Narmada dan Aryan karena keluarga itu adalah milik mereka. Jyoti sendiri perlahan berjalan menuju kamar Madhav dan melihat Sundar sedang tidur dengan tenangnya. Ia menyadari bahwa ia tidak mungkin Madhav dan Imli pasti sudah memasang perangkap untuk menangkapnya. Imli ketika itu berjalan ke arahnya dan kemudian bertanya-tanya kepada Jyoti apakah dia sudah mencampur racun di dalam makanan yang ia bawa. Jyoti pun akhirnya membuktikannya dengan makan makanan bubur yang ia bawa sampai bubur itu habis. Setelah memakan seluruh makanan, Jyoti langsung bergegas ke kamarnya dengan racun yang sudah mempengaruhinya. Hari pun mengejeknya bahwa banyak nyawa yang akan terselamatkan jika ia meninggal. Jyoti pada akhirnya mengancam Hari untuk membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak, Nargis tidak tahu apa yang terjadi. Sundar sendiri mulai membebaskan dirinya dari perban dengan bantuan Imli. Imli ketika itu mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Madhav telah sadar kembali. Ia pun akhirnya memintanya untuk tidak memberitahukan siapapun tentang hal ini dengan alasan keselamatan Madhav dan memutuskan untuk mengunjungi Madhav. Nila sendiri memanggil-manggil Kairi dan ketika itu Sundar meminta Imli untuk tidak khawatir. Dia juga akan mengunjungi Madhav. Kairi akhirnya mulai berjalan ke Nila dan memulai candaan kepadanya. Nila menegurnya karena malas dan memintanya untuk memijat kakinya. Imli pun berpikir bahwa dia harus mengunjungi Madhav dengan cara apapun. Episode pun kemudian berakhir.